Perkenalkan, nama saya Junialdi Dwijaputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi dengan Raffi Pratista. Raffi Pratista adalah salah satu award di LPDP. Mau tahu kisahnya Raffi Pratista mendapatkan beasiswa LPDP? Saya kontak dulu ya orangnya. Oke, kita udah terhubung nih sama Raffi Pratista. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, bisa isi di kolom komen ya. Nanti saya akan langsung hubungkan dengan Raffi Pratista untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya komunikasi dengan Raffi. Halo Raffi. Kita udah tergabung ya sama Raffi Pratista, salah satu award di LPDP yang seharusnya berangkat di tahun ini, cuman terpending gara-gara lagi-lagi COVID-19 ya. Tapi di sini salah satu hal positif yang bisa Raffi lakukan adalah sharing ya pengalaman bagaimana Raffi Pratista ini mendapatkan beasiswa LPDP nih yang banyak teman-teman juga di sini berusaha ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Jadi langsung pertanyaan pertama aja kali ya, biar kita langsung straight to the point. Sebenarnya beasiswa LPDP itu apa sih, Vi? Bisa cerita nggak? Jadi beasiswa LPDP itu beasiswa dari negara yang uangnya itu dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan eh, untuk sekolah, terutama master untuk master S2 dan S3 buat program doktoral. Nah, si beasiswa ini diperuntukkan untuk siapapun. Jadi ada yang memang jalur reguler, terus peruntukannya untuk daerah tertinggal, terus untuk polisi, militer dan PNS, sama buat dosen gitu peruntukannya dibagi jadi jalur-jalur tersebut kayak gitu. Terus informasi kita tahu nih, misalkan tahun ini dibuka gitu, terus ada beasiswa LPDP di tahun ini atau enggak gitu ya, sama jumlah beasiswanya, misalkan periodenya tuh di tahun ini tuh ada apa aja, bisa kita dapat informasi dari mana ya, Vi, biasanya? Biasanya kita memang harus masuk ke webnya si LPDP sendiri, eh, atau di websitenya Kemenkeu. Di websitenya Kementerian Keuangan, mereka biasanya ngasih pengumuman di tahun ini gitu. Mereka mengadakan eh, termin untuk melamar LPDP itu berapa banyak dan kapan-kapan aja. Biasanya sih kalau normal setahun itu minimal ada 2 kali penerimaan, deadline di Maret, April atau Maret, sama Agustus September. Biasanya sih kayak gitu deadline-nya. Jadi di dalam setahun itu ada 2 kali. Jadi satu term itu biasanya dua kali ya, dua kali, semester satu gitu ya, dan Ya, semester semester 2 satu gitu. sama semester 2. Terus kira-kira nih kalau misalkan teman-teman people journey ini yang mau ikut LPDP ini, apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan ya? Nah, karena mereka ini lumayan banyak meminta persyaratannya ya, karena ini salah satu beasiswa yang paling gede juga uangnya soalnya. Jadi dengan berbagai cara pengen memastikan bahwa mereka ngasih uang ke orang yang benar. Jadi secara administrasi itu kan pertama administrasi ini yang harus disiapin. Ada banyak data kayak yang jelas sih ijazah, terus transkrip nilai, transkrip nilai, bukti dokumen bahasa Inggris kita nih. Jadi kalau LPDP itu mensyaratkan IELTS dinilai 6,5 atau TOEFL dinilai yang setaranya gitu dengan 6,5 itu. Jadi mesti ada dokumen bahasa Inggris itu juga sebagai persyaratan. Setelah itu surat bebas narkoba. Apalagi ya? Kalau nggak salah minimal 4 itu sih. Ada surat bebas narkoba juga, sama esai. Esai yang mesti diisi, sama data-data yang mesti diisi di
kita bikin akun LPDP-nya gitu. Jadi ngisi data di situ ditambah berkas-berkas yang tadi udah disebutin. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Kalau misalkan nih, kita baru lulus nih S1 ya, mau lanjutin master nih langsung. Nah, itu dokumen apa dulu nih yang paling harus kita penuhin ataupun kompetensi? Misalkan contoh, pengalaman saya juga ya, waktu itu pernah ikut juga beasiswa LPDP, cuman gagal di salah satu ujiannya. Itu adalah hal yang pertama saya lakukan adalah kompetensi bahasa Inggris gitu yang saya lakukan gitu. Nah, kalau misalkan Raffi sendiri apa sih yang pertama kali disiapkan? Boleh di-share nggak ke teman-teman? Ya, nah kebetulan sama Jun. Jadi yang disiapin awal memang dokumen bahasa Inggris dulu. Karena kan buat mendapatkannya kita mesti ujian dan berlatih dulu ya. Jadi hal itu memang harus butuh panjang waktunya gitu buat menyiapkan. Nah, ada mungkin kan yang dipertanyakan sepenting apa sih dapat LOA atau surat tanda kita diterima dari kampus yang pengen kita lamar. Iya, Nah, betul. itu tuh eh, si LOA ini kalau dilihat dari hasil contoh-contoh orang yang ikutan LPDP sampai ke tahap-tahap wawancara sekalipun, si LOA ini pada akhirnya bisa berpengaruh atau bisa enggak juga gitu terhadap hasil. Karena waktu pertama kali saya nyoba di tahun 2018 itu orang yang udah punya LOA dan belum gitu, waktu itu teman saya punya, saya enggak, sama-sama enggak dapat juga gitu di tahun 2018. Jadi itu bukan hal primer yang mesti dimiliki sih. Betul. Sama sih, pengalaman saya juga sih di 2017 ya, Raf ya. Jadi Ya, udah punya LOA juga gitu. Dan nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya ya. Walaupun kita menyatakan bahwa di webnya ya, pada saat pendaftaran itu kan ada webnya ya, web ya, ya. eh, buat kita nge-track ya apakah dokumennya sudah lengkap atau belum gitu ya. Nah, di situ Ya, saya betul. mencantumkan sudah ada LOA-nya. Tapi ya malah di tes online-nya gitu. Itu 2017 itu adalah tes online pertama kali gitu yang diadakan oleh LPDP gitu. Jadi gagal di sana. Nah, kalau Nah, Raffi ini bisa cerita lagi nggak, Raf? Kayak misalkan perbedaan ya dari 2017 2018 itu kan bisa ya cukup signifikan juga ya, kayak tes online itu ada perbedaan gitu ya. Jadi sebenarnya dinamis sekali ya untuk tes LPDP Oh ini. iya, terutama untuk beberapa tahun terakhir ini modelnya kan berubah terus ya si tesnya. Jadi di 2018 itu bahkan udah nggak ada tes online lagi yang dikerjain di rumah, tapi kitanya ke suatu ruangan ya dan mengerjakan di situ gitu. Memang basisnya tetap komputer, tapi nggak secara online, jadi tetap mesti datang. Dan pakai sistemnya tuh ujiannya sama kayak yang kalau PNS pakai lah gitu si sistemnya. Oh ya. Jadi tahapannya tuh setelah administrasi dan kita ngumpulin esai. Kalau misalkan semuanya lolos, yang pasti tuh dokumennya mesti lengkap semua. Kalau dokumen yang nggak lengkap, nggak akan mungkin lolos kayaknya ya. Nah, setelah dari dokumennya lengkap semua, itu ada tes TPA yang berbasis komputer. Ya. Ada tes Dan itu TPA baru yang ada di berbasis komputer. 2018 ya? 2018 Ya, ya, baru ada TPA di itu. 2018. TPA yang berbasis komputer dan barengan dengan tes kepribadian yang online gitu, yang Betul. di komputer gitu yang isi-ngisi sama esai. Jadi esai itu 2 kali, esai waktu pertama kali kita daftar yang bisa dibikin sebelumnya, dan esai on the spot menjawab pertanyaan secara spontan gitu, bikin esainya. Tadi menarik sih berbicara tentang administrasi ya. Nah, kira-kira yang paling krusial di administrasi itu apa sih? Raf, bisa diceritain nggak ke teman-teman? Nah, kalau misalkan secara administrasi ya, mungkin yang lebih dilihat itu kelengkapannya, terutama bahwa kita punya esai. Nah, esai ini juga setiap tahun ada agak sedikit perbedaan ya. Ada yang bikin esainya itu tentang
Yang pertama pasti itu rencana studi. Rencana studi itu kenapa kita milih jurusan yang kita pilih sekarang, terus nanti pilihan mata kuliahnya mau apa aja, terus ya hal-hal yang terus kita mau berkegiatan di kuliah tuh selain kuliah mau ikutan ekstrakurikuler apa atau mau berorganisasi seperti apa, nah kita ceritain semua di situ. Satu lagi yang tentang ini tentang setelah biasanya pengabdianku atau ada beberapa tema sih yang bisa di LPDP-nya pilih gitu. Sukses terbesarku bukan sih? Nah, sukses terbesarku bisa, atau bisa juga dihubunginnya dengan apa yang mau dilakuin setelah pulang gitu-gitu. Bisa diganti juga, cuman biasanya sih 2 esai itu. Malah yang kemarin yang 2019 cuman rencana studi doang, Jun. Nggak ada esai sukses terbesarku lagi. Nah, lalu peran dokumen bahasa Inggris ini penting nggak sih di administrasi? Peran dokumen bahasa Inggris tuh kayaknya lebih krusial ya. Intinya kan melengkapi semua dokumen nih, dan dokumen yang dipakai juga kemungkinan besar bakal kan setiap sertifikat bahasa itu ada kodenya ya. Nah itu akan di-running, jadi nggak bisa pakai yang palsu juga. Emang harus ujian. Terus intinya kelengkapan itu sih. Ada beberapa teman juga yang pernah nyobain nggak pakai dokumen bahasa Inggris itu nggak akan masuk. Kalau boleh saran, dokumen bahasa Inggrisnya IELTS, TOEFL atau TOEIC ya? Bisa bantu share nggak, Raf? Dokumen bahasa Inggris sih yang umum dipakai sama orang-orang dan nantinya bisa dipakai secara cukup luas di Eropa itu biasanya IELTS kan. Karena persyaratannya kebanyakan itu kalau di Eropa Barat terutama sama di Amerika. Tapi secara tingkatan yang mana yang lebih bagus mah nggak ada, sama aja. IELTS, TOEFL, TOEIC itu sebenarnya sama aja. Yang penting kita memenuhi syarat yang ditentukan sama LPDP dan nantinya sama kampusnya gitu. Karena kan si LPDP ini cuma mensyaratkan yang average aja. Nah, si kampusnya masing-masing punya persyaratan sendiri. Jadi ingat-ingat aja kalau misalkan mau bikin sertifikat bahasa Inggris biar sekalian dan nggak ujian terus-terusan. Betul. Yang diingat syarat si kampusnya aja berapa, karena kemungkinan besar si syarat kampus ini lebih tinggi daripada LPDP-nya sendiri atau sama gitu. Oke. Udah cukup jelas ya kayaknya kalau untuk administratif ya tadi. Poin-poin pentingnya adalah lengkapi dokumen yang ada tertera di website ya. Misalkan kayak sertifikat bahasa Inggris ataupun ada tes kesehatan juga ya, Raf ya. Tes kesehatan. Ada tes kesehatan sama bebas narkoba. Bebas narkoba itu juga harus teman-teman lengkapin ya. Intinya lakukan apa yang dipersyaratkan ya sama LPDP dan jangan memanipulasi dokumen, intinya seperti itu. Terus yang kedua nih pertanyaannya, nah ketika ini kan online baru nih, mungkin nggak terlalu banyak referensi juga nih terkait dengan tes online ya. Nah itu sebenarnya tes online itu lokasinya ada di mana sih? Bisa share nggak ke teman-teman? Nah kalau yang tes-tes berbasis komputer ini biasanya ada di gedung-gedung kepegawaian di kota masing-masing, kota yang ditentukan buat. Nah, jadi setelah kita daftar dan masukin berkas, kita tuh bisa milih juga kan di akun LPDP kita itu kita mau tesnya di mana. Nah, di kota yang kita pilih itu biasanya ada kantor-kantor kepegawaian, tempat untuk tes CPNS. Nah, itu gedung yang dipakai, gedung kepegawaian. Kalau di Bandung sih di Jalan Surapati. Nah, ada gedung kepegawaian daerah gitu. Jadi mereka punya komputer yang bersistem sehingga bisa mengadakan ujian serentak gitu dengan waktu ya jadi udah ngeset waktu kayak gitu-gitu. Mirip kayak ini sih keadaannya sih. Mirip-mirip kayak UN zaman sekarang gitu. Nah, pasti yang ditanya ini kalau misalkan udah lolos nih ya seleksi administrasi, lalu dinyatakan silahkan mengikuti ujian online. Nah itu sebenarnya dress code apa sih yang dipakai ya pada saat ujian nanti? Nah, biasanya sih ini ya kalau misalkan kita lolos seleksi administrasi, kita dikasih kartu ujian setelahnya yang bisa di-download di web.
Nah, di kartu ujian itu ada peraturannya yang mesti ditaati. Biasanya sih lebih ke kemeja putih bawahan hitam ya kalau nggak salah. Biasanya untuk yang ujian. Nanti kalau wawancara baru boleh agak lebih bebas. Cuman tetap rapi gitu. Kalau misalkan untuk ujian sih pakaian putih celana hitam sih biasanya. Yang perempuan itu sama pakai rok kalau nggak salah, rok celana boleh. Terus yang berkerudung kerudungnya gelap biasanya sih kayak gitu. Untuk pakaiannya. Jadi emang mirip-mirip kayak tes-tes kerja gitu sih keadaannya. Nah, terus pada saat pertanyaan selanjutnya, Raf ya. Ya. Nah, terus pada saat masuk nih ke tempat lokasi ya untuk tes online, nah itu nanti itu ngantrinya apakah ada proses antri atau bisa langsung duduk di meja yang sudah ada nomor, misalkan nomor siswa ataupun nomor peserta Oh iya iya. Iya. LPDP-nya. Iya, jadi karena banyak banget yang daftar biasanya. Mungkin satu kota itu bisa sekitar ada di ribuan orang kali ya, 4.000 sampai 8.000 orang di dalam satu kota. Jadi biasanya kalau kita lolos seleksi administrasi, berikutnya yang kita terima itu jadwal ujian sama kartu ujian. Jadwal ujian itu mereka biasanya bikin, mereka tuh PDP. PDP tuh bikin setiap hari 2 kali atau 3 kali ujian. Nah, nanti kita bisa masuk pagi atau siang-siang, jadi harus disuruh datangnya ke tempat itu. Terus nanti kita verifikasi, nge-scan barcode yang ada di kartu. Jadi kita bakal dikumpulkan dulu nih di depan gedung ujian untuk verifikasi ulang, memastikan kalau memang kita benar orangnya yang orang yang datang itu beneran yang lolos seleksi administrasi kayak gitu. Nah, di scan barcode yang ada di kartu ujian, terus dicap gitu, biar nggak ada yang 2 kali, baru kita masuk ke ruang ujian. Nanti kalau udah masuk, sih sebenarnya duduknya bebas. Yang penting kitanya udah terverifikasi. Oh ya, jadi kita antri buat masuk, terus masuk ke dalam gedung. Nah, sebelum masuk gedung itu kita naruh tas segala macam alat komunikasi mesti ditaruh di ada loker-loker gitu. Nah, setelah itu kita nonton si tutorial dulu, Yun. Nonton tutorial dulu di TV gede gitu bareng-bareng tentang bagaimana si tata cara pengisian si ujian via komputer ini. Terus soalnya ada apa aja gitu. Soalnya bentuknya apa aja yang harus dijawab, terus sistemnya kayak gimana gitu. Jadi dia ngejelasin sebenarnya yang sederhananya semua orang tuh nge-start tuh semua orang tuh punya waktu yang sama, tapi gimana sesuai dengan kapan dia mencet start ujian gitu. Jadi setiap orang tuh sebenarnya waktunya masing-masing, tapi di dalam waktu yang sama sesuai sistem sih ujiannya. Dan ujiannya tuh ketutup sendiri kalau waktunya udah habis. Jadi tersistem lah ya Ya, ujiannya itu. jadi tersistem gitu. Nah, kalau tips ya yang eh, bisa Raffi share nih ketika tes online ini ke rekan-rekan people journey ini apa nih? Biar teman-teman juga bisa siap nih ketika menghadapi tes online. Yang pasti kan diketahui dulu aja nih si tes ini isinya apa aja. Ya, sebetulnya kan ujiannya itu tes potensi akademik, terus tes kepribadian, sama essay on the spot. Nah, yang jelas kan kalau memang essay on the spot ini dijawabnya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dari essay dulu deh ya, yang paling sederhana kali ya tipsnya. Yang jelas kan kalau essay ini biasakan sudah bisa nulis essay dengan prolog, terus isi, terus kesimpulan kayak gitu, pakai struktur yang sederhana kayak gitu aja. Yang penting poin kita jelas kepada yang nanti akan baca. Dan kalau misalkan itu adalah sebuah argumen yang jelas juga gitu, kita ada di sisi mana terhadap argumen tersebut, mempertanyakan argumen gitu, argumen kita setuju atau enggak terhadap suatu topik. Nah, itu harus dijelaskan dengan lugas di dalam si esainya, jadi orang tuh tahu sikap kita di mana dulu. Terus kalau misalkan mau ngasih saran atau mau menyimpulkan sesuatu, itu juga harus yang jelas. Jadi yang penting ada stance kita dulu di mana si
posisi kita terhadap suatu permasalahan. Itu kalau esai. Sebetulnya kalau kita les bahasa Inggrisnya deket-deket sama menuju si LPDP ini gitu. Kalau misalkan kita mau daftar yang September, kita udah les dari akhir tahun sebelumnya atau awal tahunnya. Terus nanti dapetin sertifikat di Juli ya biasanya ujiannya. Ada yang tengah-tengah tahun deh sebelum daftar buat Septembernya. Kalau IELTS ya, karena saya dulu pakai IELTS. Nah, itu sangat membantu. Jadi kita masih fresh lah buat bikin esai segala macamnya kan. Nah, itu kalau buat esai, sisanya tuh TPA sama kepribadian kan. Kalau kepribadian sih jangan bohong dan konsisten. Sebenarnya jangan bohong biar gampang konsistennya sih. Kalau misalkan mau bohong ya bisa aja, cuman bohongnya mesti konsisten kan, itu yang susah. Makanya sebenarnya lebih baik jujur aja daripada nggak bisa konsisten terus ntar ada pertanyaan kepribadian yang jadi aneh kalau secara kepribadian gitu. Kan itu yang dilihat konsistensi kan. Karena tes kepribadian itu biasanya soalnya jauh lebih banyak dibandingin waktunya. Jadi memang harus apa yang pertama kali kepikiran sama kita. Jawabannya itu harus jawaban pertama. Biasanya jawaban pertama yang kepikiran di kepala kita gitu. Untuk biar lebih besar kemungkinannya bahwa kita nggak bohong kayak gitu kan. TPA tuh seperti soal TPA biasa sih, seperti di SNMPTN. Jadi bisa dilatih, cuman TPA kan pada dasarnya tetap akan mencerminkan bagaimana potensi kita ya secara akademik. Jadi sebenarnya kalau dilatih itu sebenarnya lebih ke membiasakan terhadap soal juga. Dan biar kita nggak kaget aja untuk menghadapinya. Gitu. Nah, kalau bentuk TPA-nya itu apakah soalnya seperti matematika, logika gitu ya, seperti biasa kita tes TPA atau Bapenas ya. Kan itu juga menyerupai ada numeriknya gitu, ada logikanya, ada esainya juga gitu ya, writingnya. Nah, itu gimana sih kalau misalkan di LPDP? Oh, kalau untuk isi soalnya sih TPA itu aritmatika, terus kemampuan bahasa yang hubungan antar kata kayak gitu. Berarti Terus TPA standar ya, berarti TPA standar. bisa cari ya di bukunya, kayak di toko-toko buku kayak Gramedia gitu ya, bisa teman-teman cari ya untuk buku-buku TPA-nya, ataupun di internet kayaknya udah banyak juga ya. Di TPA bisa dicari di internet sih, sama di toko buku banyak kan kompilasi soal-soalnya. Dia TPA seperti biasa aja. Nggak ada yang beda kalau di LPDP TPA-nya. Tapi intinya kalau TPA itu bisa dilatih lah ya, TPA itu bisa dilatih gitu. Ya, TPA itu bisa dilatih untuk membiasakan diri kita sih gitu. Terhadap soal yang dihadapi supaya lebih nggak kaget aja. Betul. Karena nanti ada rumus-rumus juga ya, kayak matematika gitu ya, ada kombinasi mungkin. Nah, jadi itu Ya, harus ada rumus-rumus membiasakan yang lagi gitu ya dengan rumus-rumusnya ke rumus-rumus SMA ya kebanyakan. kadang-kadang ada yang lupa juga kan, kayak kalau misalkan biasanya sih sebenarnya cuma matematika sederhana doang ya, si permutasi yang gitu-gitu, yang kayak kemungkinan kan itu di probability kan. Nah, terus yang simple-simple sih kayak diskon, hitungan-hitungan simple sama paling aljabar sederhana. Nah, untuk hasilnya itu live ya di hari H atau nanti ada pengumuman lebih lanjut, Raf? Oh iya bener. Nah, yang keren dari sistem ini adalah begitu beres, itu kita bisa balik lagi ke lantai bawah yang tadi tempat dikumpulin awal dan melihat hasilnya dari ujian kita tadi kayak gitu. Jadi begitu kita sebelum pulang itu kita bisa lihat hasil kita dan peringkatnya dari orang-orang yang ikut ujian di hari itu kayak gitu. Ya itu mah pilihan juga sih sebenarnya, karena ada orang yang suka, ada yang enggak kan terhadap melihat peringkat, daripada ntar mereka kepikiran, ya daripada ntar jadi jiper gitu misalkan. Kalau yang nggak mau lihat ya nggak perlu dilihat juga sih, cuman kalau emang pengen lihat setelah kita beres ujian kita bisa langsung lihat di bawah, karena sistemnya tuh ngelan gitu kan, dan jadi si peringkatnya bisa langsung kita lihat setelah kita beres ujian kayak gitu.
Nah, waktu beres ujian, Raf, kira-kira ada di peringkat berapa nih, Raffi? Peringkatnya itu eh peringkatnya sih sebenarnya ada di top, kalau nggak salah tuh ada di top 10 atau di top 5 deh. Kalau yang 2019 ya. Yang 2018 itu nggak bagus-bagus banget tapi tetap lolos. Mungkin top 20 lah. Karena yang sama tuh tetap ngurut kan. Jadi tetap pakai abjad R gitu. Banyak yang sama pasti nilainya. Oke, oke. Jadi sistemnya tuh misalnya 1 sampai 20 tuh kalau misalkan abjadnya sama dihitung abjad yang paling kecil dulu ya gitu. Yang paling duluan Ya gitu tetap kayak. yang abjad awal dulu gitu. Jadi kayak bisa aja kita dari peringkat 1 sampai 4 tuh sama, terus 5 sampai 10-nya tuh sama gitu skornya, karena kan kayak gitu aja dari soal TPA-nya tuh bener berapa, nggak pakai minus juga sistemnya. Jadi cuman yang penting bener berapa itu yang dikaliin nanti jadi angka buat peringkatnya, dan itu nilai TPA-nya doang tapi Jun yang keluar. Oke. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya kalau misalkan tadi terkait dengan online test ataupun tes berbasis komputer ya. Nah, habis Iya, ini tes lulus. masuk ke bagian wawancara nih, bagian yang paling krusial ya menurut banyak teman-teman yang ikut tes LPDP ini karena banyak yang gugur dan banyak kisah yang lolos juga nih. Nah, ini Raffi bisa cerita juga ya. Mungkin bisa cerita dari yang lolosnya dulu aja kali ya. Nanti di 2018 kita coba flashback lah ya. Jadi biar teman-teman bisa belajar tips juga gitu dari Raffi Pratista ini. Nah, jadi 2018 sama 2019 tuh ada perbedaan di tahapan akhir ini, tes akhir ini. Kalau 2018 itu ada wawancara sama leaderless group discussion atau yang biasa kita kenal dengan LGD. Nah, eh, jadi kalau misalkan 2018 itu kita tes akhir itu ada bagi jadi 2 hari kalau nggak salah ya, atau 3 hari. Dikasih jadwal lagi seperti biasa karena banyak orangnya kan. Nah, jadi yang pertama kita LGD dulu gitu, melakukan diskusi kelompok. Baru di hari berikutnya kita diwawancara. Wawancaranya 1 kali. Isi wawancaranya kalau di 2018 itu tentang substansial, tentang kita kuliah mau apa, sama wawasan kebangsaan di dalam satu sesi yang sama. Jadi kalau misalkan ada waktu sejam, nah sejam itu nanti akan dibagi secara proporsional pas kita lagi diwawancara. Berapa lama kita akan ditanya tentang perkuliahan, berapa lama kita akan ditanya tentang si wawasan kebangsaan ini. Kalau di 2019, nah leaderless group discussion ini dihilangin, nggak tahu kenapa. Pokoknya mereka memilih untuk membuat pendekatan yang berbeda. Jadi mereka bikin wawancaranya yang jadi 2 sesi. Kalau di 2019 itu jadi wawancara 1 itu tentang substansi kuliah kita, kenapa pengen kuliah di situ, nanti tesisnya mau apa. Kalau misalkan pindah jurusan bakal ditanya dari S1 kita ya, kalau mau S2 bakalan ditanya kenapa pindah atau kenapa nggak nerusin yang S1-nya kayak gitu-gitu. Terus sesi kedua itu adalah tentang si wawasan kebangsaan ini. Nah, jadi kalau yang 2019 itu di 2 sesi yang berbeda. Jadi ditanya tentang substansi perkuliahannya bisa mendalam, ditanya tentang wawasan kebangsaannya juga bisa mendalam, kayak gitu. Prosesnya sih Oke. kurang lebih kayak gitu. Hmm. Nah, terus lesson learn ya ataupun pelajaran yang bisa didapat nih ketika 2018 itu kan belum lulus ya Via untuk LPDP-nya. Ya, Nah, betul. itu kira-kira apa yang bisa di-share ya ke teman-teman People Journey ini ketika misalkan nanti mau apply LPDP ini, oh, kita kurang apa nih gitu. Jadi kira-kira evaluasinya apa nih, Raf? Iya, kalau 2018, jadi 2018 itu saya sampai ke tahap wawancara, tapi setelah dari tahap wawancara itu dinyatakannya belum lulus. Nah, di situ di 2018 ini eh yang pertama, nah ada 2 hal sih. Yang pertama, si tema yang saya pilih buat S2-nya itu lebih khusus, lebih lebih apa ya? Lebih ini kurang populer lah dibandingin tema yang saya pilih.
untuk perkuliahannya di 2018 itu kurang populer daripada yang saya pilih di 2019. Di 2018 itu saya bilangnya, saya menulis esainya tentang bagaimana nanti mempraktekkan hasil perkuliahan di Indonesianya itu membuat geopark gitu di Indonesia. Jadi buat taman geologi yang mana nanti bisa dikunjungi dan jadi sumber pembelajaran juga. Jadi intinya bikin pariwisata sama pengembangan masyarakat di tempat yang sama. Di 2019 saya ngomongnya tentang tema yang lebih umum sih, lebih relate kali ya ke pewawancara, lebih mudah dipahami gitu. Karena kan geopark sendiri konsepnya nggak terlalu populer. Kalau yang 2019 itu saya bilang lebih ngomongnya ke arah prakteknya itu buat manajemen sumber-sumber air di tempat-tempat terpencil kayak gitu. Jadi itu padahal untuk jurusan yang sama, untuk perkuliahan yang sama, cuman itu pendekatan kita aja sebagai orang yang mau meyakinkan wawancara terhadap pilihan kita gitu tentang apa yang dipilih. Cukup menarik ya berarti ya. Jadi dalam jurusan yang sama, tapi dengan alasan yang cukup lebih bisa menjelaskan kepada pewawancara itu dapat diterima jadinya Raf ya. Nah, iya itu sebenarnya kan yang kedua ini yang tentang air, saya mikirnya itu akan lebih apa ya? Lebih menarik aja gitu buat si pewawancara gitu terhadap apa yang nantinya bakal dipraktekin lah gitu atau apa yang saya pengen setelah beres dari perkuliahan di luar ini. Dan kelihatannya mungkin lebih mudah aja kan si alur-alurnya gitu. Kalau misalkan bikin geopark itu kan nggak langsung mungkin keuntungan kepada masyarakatnya dan konsepnya jadi mesti dijelasin lagi dari awal kalau tentang sumber air tapi cuma di manage dan dibikin supaya sumber airnya itu lestari. Nah itu kan nggak terlalu susah ngejelasinnya gitu dan itu konsep yang cukup populer dan contoh masalahnya masih banyak di Indonesia gitu kan yang tempatnya yang nggak punya air kayak gitu-gitu sih. Oke Raf, kayaknya udah cukup panjang juga ya diskusi kita pada hari ini. Nah terakhir nih quotes buat teman-teman yang mau ikut LPDP, kira-kira apa ya quotesnya yang bisa di-share nih sama Raffi Pratista? Aduh gimana ya? Ini sebenarnya jadi intinya nggak ada satu cara yang paling betul gitu buat melakukan tes ini karena selain yang tadi yang sangat mudah ditentukan gitu bagaimana cara lolosnya kan kayak TPA, tes kepribadian dan esai yang nantinya menjadi angka skor yang bisa kita lihat juga skornya dan jelas gitu standarnya kalau kita mau lolos tuh kurang lebih harus ada di tingkat berapa sih karena intinya kan lebih tinggi dari yang lain aja kan kalau TPA. Nah, ada tahapan yang seperti wawancara ini kan. Nah, wawancara ini tuh selain tadi kita harus bisa menjelaskan perkuliahan kita dan ingat kalau kita milih tentang satu topik itu akan dikejar. Jadi kita harus punya lebih banyak pengetahuan tentang apa yang mau kita lakukan. Terus bikin gimana caranya secara jujur dan dekat sama diri sendiri gitu bahwa untuk meyakinkan orang gitu. Jadi intinya sih nggak terlalu melebih-lebihkan diri gitu, tetap jujur, tapi kita bisa mengungkapkan diri kita, kualitas terbaik dari diri kita gitu, tanpa melebih-lebihkan. Yang penting itu sih, dan tetap jadi diri sendiri aja kayaknya kalau misalkan tentang wawancara ya. Cuman kalau misalkan kita pengen menunjukkan sesuatu dengan diplomatis, kalau misalkan pengen bijaksana sih melaksanakannya. Jadi kita boleh nunjukin diri kita di wawancara, tapi jangan sampai nggak sopan dan kita jadi berdebat sama pewawancara gitu. Kalau kita tetap mau menunjukkan diri kita kayak gimana, pilihan kita memandang suatu permasalahan itu kayak gimana, nah tetap dengan diplomatis aja gitu. Kalau di dalam wawancara PDP itu sih yang penting. Oke, thanks sharingnya. Sedikit merangkum ya. Jadi versinya Raffi tadi bilang bahwa nggak ada satupun metode ya yang dapat
yang pas ya untuk melakukan beasiswa LPDP itu seperti apa ya. Tidak ada formula yang pasti gitu, karena yang pasti adalah teman-teman harus mengetahui pribadi dari diri masing-masing gitu. Jadi jangan berbohong ketika teman-teman akan mengikuti ujian LPDP ini, dan juga ketika teman-teman memilih topik, harapannya teman-teman mengetahui gitu topik ataupun jurusan yang teman-teman akan ambil. Nah, itu adalah tips and trick ya dari Raffi Pratista untuk teman-teman People Journey mengikuti beasiswa LPDP ini. Jadi semoga sukses ketika teman-teman melihat video ini. Harapannya teman-teman mendapatkan pencerahan bagaimana caranya mengikuti beasiswa LPDP. Sukses semua.